Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan untuk belajar bersama. Kali ini kita akan mendalami surat Al-Fatihah. Untuk kita mengambil pelajaran, kita mentadaburi surat Al-Fatihah. Tentu dengan terlebih dahulu kalian membaca dan menerjemahkan secara lafdhiyah dan juga dengan menggunakan kaidah-kaidah nahwu seperti yang telah kita pelajari di Jurumiyah. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang kandungan isi surat Al-Fatihah, terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah per kata, kemudian baru nanti kita uraikan kandungan isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani, Zat yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, lagi Zat yang Maha Penyayang. Alhamdu, adapun segala puji, itu lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Rob semesta alam. Atau juga kalau mau diperinci, karena ini kedudukannya sebagai na'at, bisa yang memelihara semesta alam, yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur alam semesta. Ar-Rahmani, Zat yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, lagi Zat yang Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Boleh juga diartikan yang merajai hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamulah. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata, akan jalan. Al-mustaqima, yang lurus. Boleh juga lebih dirinci, ihdina, ihdi, tunjukilah, na akan kami atau pada kami, as-sirata, akan jalan atau pada jalan, al-mustaqima, yang lurus. Karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kemudian as-sirata sebagai maf'ul bih yang kedua, yang maf'ul bih tsani. Sirata, siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang, orang yang mana,
an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka ghairil maghdubi bukannya jalan orang-orang yang dimurkai alaihim atas mereka waladdallin dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ya, itulah terjemah dari surat Al-Fatihah yang kalian sudah menguasai per kata dan juga dengan pendekatan nahwunya, sehingga jangan ditinggalkan dalam tahapan belajar ini untuk senantiasa menyertakan penanda-penandanya. Alhamdu kemarin kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Oleh karena itu diberi isyarat adapun. Lillahi kedudukannya sebagai khobar. Bentuknya jar majrur. Rabbil alamin bentuknya mudhaf ilaih. Berkedudukan sebagai na'at, betul, dari Allah, lillahi. Ar-Rahmani kedudukannya sebagai na'at juga, sifat dari Allah. Ar-Rahimi juga na'at, sifat dari Allah yang maha penyayang. Maliki yaumiddin kedudukannya sebagai na'at juga, yang merajai hari pembalasan. Bentuknya mudhaf ilaih. Iyyaka kedudukannya maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang didahulukan. Na'budu bentuk katanya fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fa'ilnya nahnu na'budu. Wa iyyaka wawunya wawu apa? Wawu athof, artinya dan. Iyyaka kedudukannya sebagai maf'ul bih muqaddam. Nasta'inu bentuknya fi'il mudhari. Fa'ilnya omir nahnu nasta'inu, fi'il fa'il. Ihdina fi'il amr. Fa'ilnya na itu apa? Nahnu sebagai fa'il. Ini kan objeknya. Na akan kami, berarti nanya sebagai maf'ul bih. Berarti fa'ilnya adalah anta. Berilah petunjuk olehmu, tunjukilah olehmu. Na akan kami, as-sirata akan jalan. As-sirata kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih yang kedua. Yang pertama na, ya. Ihdina. Al-mustaqimah kedudukannya sebagai na'at, sifat dari as-sirata, jalan al-mustaqimah yang lurus. Maka diberi isyarat na'at itu dengan yang. Siratal ladzina kedudukannya sebagai badal, ya. Maka diberi isyarat yaitu siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang. Alladzina isim fi'il atau huruf? Isim apa? Isim mausul. Maka diberi isyarat yang mana? Alladzina orang-orang, orang yang mana?
an'amta yang telah engkau beri nikmat, atau telah memberi nikmatlah engkau. Alaihim bentuknya jar majrur, ala dan hum ya, alaihim. Ghairil maghdubi kedudukannya sebagai badal. Bentuknya apa ghairil maghdubi? Mudhaf ilai. Kata ghair kalian dapati di bab apa itu? Di jurumnya di bab apa? Istisna, ya kan? Buka bab istisna. Alaihim bentuknya jar majrur. Waladhdallin wawunya wawu adhaf. Lanya la apa? La nafi, betul. Ya, adhdallin artinya orang-orang yang tersesat. Bukan pula, aduh kamu nih ya. Bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Baik, sekarang kita akan mentadaburi surat Al-Fatihah ini. Yang pertama nih, kata Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sebenarnya ada satu kalimat atau kata. Saya ulangi sebelum Bismillah, sebenarnya ada pembahasan tentang nama surat ini yang lebih populer, surat Al-Fatihah. Sebenarnya memiliki beberapa nama, ya. Ada yang menyebutnya dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran atau induknya kitab. Karena memang Al-Fatihah ini isinya merupakan pokok-pokok dari ajaran di dalam Al-Quran, sehingga disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ya, yang di situ ada ajaran tentang tauhid, ajaran bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ya, satu ajaran tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat ini ada juga tarikh atau sejarah. Ini diantara pokok-pokok ajaran Al-Quran. Ada ajaran tauhid, kemudian ada juga janji dan ancaman, ada juga ibadah, kemudian ada tarikh atau sejarah. Di antara pokok-pokok isi Al-Quran. Tentang ketauhidan, misalnya tentang asma Allah, tentang kita memuji hanya kepada Allah, kita menyembah hanya kepada Allah, itu berarti masuk kategori ketauhidan. Juga ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Satu sisi itu merupakan ajaran tauhid, sisi yang lain juga itu merupakan konsep beribadah. Konsep ibadah.
Tadi apa? Nama Al-Qur'an, nama Al-Fatihah selain Al-Fatihah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena surat ini dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Berapa kali kamu membaca sehari? 17 kali. Maka 7 ayat yang diulang-ulang. As-Sab'ul Mathani. Nah, sekarang perlu dijelaskan tentang kandungan isi Al-Fatihah. Lepas ya. Sebentar ya. Lepas dari tadi nih. Dari tadi lepasnya. Ya, mudah-mudahan termasuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengandung banyak pembahasan ya. Banyak pembahasan. Yang pertama, kalau kita mau mengambil ibrah, bahwasanya kita ini diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, mengawali perbuatan baik hendaklah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya bagaimana? Hadisnya, kullu amrin dzibalin lam yubda bismillahi fahuwa abtar. Nah, baik, coba dibaca. Kullu amrin dzibalin lam yubda bismillahi fahuwa abtar. Kullu amrin dzibalin lam yubda bismillahi fahuwa abtar. Kullu amrin, setiap pekerjaan. Kullu amrin dzibalin, setiap pekerjaan yang baik. Lam yubda bismillahi, yang tidak dimulai dengan nama Allah. Fahuwa abtar, maka dia itu terpotong, tidak sempurna. Ini kita diperintahkan agar mengawali setiap perbuatan yang baik dengan membaca bismillah. Konsekuensinya, kalau tidak membaca bismillah itu, maka nilainya akan terpotong, tidak sempurna. Maka iman-iman, kamu mestinya mendapatkan pahala yang sempurna menjadi tidak sempurna karena kamu lupa tidak membaca bismillah. Oleh karena itu kita mengingatkan lewat kajian ini bahwa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di setiap saat perbuatan kita agar mengawali setiap pekerjaan baik dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini pun ada kalimat yang sebenarnya secara struktur itu dihilangkan. Ada yang mahdzuf, yang dihilangkan terkait dengan pekerjaan. Jadi kalau lihat strukturnya ini ada kalimat yang dihilangkan, fiilnya, ya, fiil dan fa'ilnya. Misalnya Pak, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Saya bekerja
kemudian dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya menulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, tentu saja kita memulai Bismillahirrahmanirrahim dalam pekerjaan-pekerjaan kita ini khusus kepada pekerjaan yang baik. Mustahil Bismillahirrahmanirrahim saya korupsi. Bismillahirrahmanirrahim saya nyolong PT tanggone kan. Bismillahirrahmanirrahim saya berbuat maksiat, kan nggak mungkin. Masa dengan nama Allah berbuat maksiat ya. Kemudian pelajaran yang lain, mestinya kita menjadi orang yang optimis, tidak pesimis. Mengapa? Karena kita mengawali pekerjaan kita ini dengan membawa asma Allah, dengan sifatnya kita pertegas di dalam diri kita, di dalam keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Ini menumbuhkan sikap optimis. Kalau dihayati dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap pekerjaan kita, mestinya kita optimis. Mengapa? Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Tidak mungkin atau mustahil Allah itu menyia-nyiakan setiap usaha hambanya. Nah, ini faidah hikmah yang kita perlu tadaburi untuk kita ambil pelajarannya. Bahwa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap pekerjaan kita, kita menjadi orang yang optimis, tidak pesimis. Mengapa? Allah itu punya sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang pertama. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak mengingatkan kita agar senantiasa mengingat kepada Allah. Di antaranya falkurullaha indal masy'aril haram walkuruhu kama hadakum falkurullaha kadzikrikum aba'akum wa syadda dzikron. Dan banyak lagi ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita agar memperbanyak ingat kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan satu aktivitas, ingatlah Allah dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Pada penjelasan awal surat Al-Fatihah ini tentang kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tentang nama Allah, ada beberapa pengertian yang perlu kita tekankan, bahwasanya memang kita ini diperintahkan oleh Allah untuk banyak menyebut nama Allah. Misalnya di surat Al-Muzammil ayat 8. Wal kurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dan berbagai ayat yang lain yang memerintahkan agar kita banyak menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, ada satu yang istimewa yang patut kita syukuri dan memperkuat keyakinan kita bahwa dinul Islam adalah agama yang benar. Bahwa Allah adalah nama Tuhan kita yang secara tegas disebutkan dalam kitab suci kita. Yang menurut Dr. Adian Husaini, berdasarkan penelitian kitab-kitab berbagai agama, Islamlah yang secara spesifik dan jelas menyebutkan nama Tuhannya. Di mana orang Yahudi masih berdebat tentang siapa nama Tuhannya. Demikian juga orang Nasrani, katanya belum sepakat nama Tuhannya sebenarnya siapa. Ini menurut Dr. Ading Sueni, dicek nanti di YouTube. Kalau nama Allah misalnya, itu pun oleh orang-orang Nasrani, menurut penuturan beliau, itu diperdebatkan. Dan sebagian tidak sepakat karena itu miliknya orang Islam.
Allah itu, Allah kemudian menjadi Allah ini. Kemudian di orang Yahudi, Yahweh misalnya, itu pun sebenarnya masih diperdebatkan. Ya. Dan ditulis dengan YHWH atau apa itu, dengan abjad apa untuk menyebut Yahweh dengan tidak secara spesifik namanya, nggak berani mereka menyebutkan nama Tuhan secara jelas. Dan itu pun katanya masih diperdebatkan. Islamlah agama yang menyebutkan dalam kitab sucinya nama Tuhan dengan jelas, tegas, dan juga sangat istimewa. Kata Allah itu sangat istimewa. Allah kalau dihilangkan alifnya, maka bunyinya menjadi lillah. Ya. Itu masih merujuk kepada Allah. Kalau dihilangkan lagi, kan alif, lam, dan ha. Alifnya dihilangkan, hamzahnya dihilangkan, menjadi lillahi, bagi Allah. Hilangkan lamnya lagi menjadi lahu, baginya Allah. Baginya Allah berarti. Hilangkan lamnya lagi, tinggal hu, dia. Dia Allah. Bahkan tinggal saja itu orang sufi itu biasanya merujuk kepada Allah, hahu itu kepada Allah. Sudah nggak sempurna lagi anunya menyebutnya itu saja, masih merujuknya adalah kepada Allah. Ini istimewanya kata Allah sebagai nama Tuhan kita, dipotong saja itu nanti akan kembalinya merujuknya kepada zat Allah. Allah menjadi lillah, lahu, hu, semuanya adalah merujuk kepada Allah. Ini sangat istimewa. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, kita dalami dan menjadi peneguh bagi ketauhidan, keyakinan kita. Yang dalam waktu atau dalam setiap saat kita bisa aplikasikan, yang paling jelas dari faidah pertemuan ini adalah menerapkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap aktivitas atau pekerjaan kita, agar kita mendapatkan pahala yang sempurna, tidak terpotong, tidak didiskon, tidak dikorting amal kita gara-gara kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa tadi hadisnya? Kullu amrin dzibalin lam yubda bismillahi fahuwa abtar atau aqta. Kullu amrin dzibalin, setiap amal, setiap urusan perkara yang baik, dzibalin lam yubda biismillahi, yang tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa abtar, maka dia itu terpotong, tidak sempurna. Nah. Kemudian terakhir pembahasan Bismillahirrahmanirrahim dalam kaitannya secara hukum. Pernah kita bahas di dalam tafsir ayat ahkam, tafsir Rawa'iul Bayan, ya, tafsir ayat ahkam Muhammad Ali As-Sabuni, yang ulama berbeda pendapat tentang kedudukan basmalah. Ini tidak kita akan ulang secara rinci, tetapi sudah kita bahas bahwa bismillah itu ada yang menganggap itu bagian daripada surat Al-Fatihah, ada juga yang menganggap bukan bagian dari Al-Fatihah. Konsekuensinya di dalam bacaan sholat, ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar di dalam sholat,
ada juga yang dibaca secara sir, pelan, bahkan ada yang tidak dibaca sama sekali. Masih ingat dari mazhab siapa? Dari mazhab apa yang tidak membaca sama sekali? Maliki. Kalau Asy-Syafi'i dibaca secara jahar. Kalau yang baca sir, Hambali. Ya, itu diantara ringkasan kaitannya dengan tafsir ayat ahkam, khususnya tentang kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.